Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kupang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik bersama dengan Ibu Frianti Elizabeth Murak SPD dari SMP Negeri 1 Ampoang Utara. saya Ibu Krisniati Kurniati SSI GR dari SMA Negeri 1 Ampoang Utara. Saya Eva Priscilia Yohana SPD GR dari SMA Negeri 1 Ampoang Barat Laut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana? Silakan duduk. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya baik Ibu. Ini saya mau memberitahu. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktu Ibu sedikit. Apa kabarnya Ibu? Silakan. Ya, ini saya memberitahu Ibu, saya mau melakukan supervisi akademik kepada rekan teman guru Ibu Frianti. Sebentar lagi ini mau supervisi akademik yang akan saya lakukan ini. Saya mau menyampaikan pada Ibu dahulu sebelumnya. Oke, boleh. Jadi Ibu meminta kesediaan saya ya sebagai observer dalam proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Frianti. Sebagai seorang observer, sebelum memulai praktek coaching, izinkan saya mau bertanya kepada Ibu, rubrik penilaian apa yang kira-kira Ibu akan gunakan terhadap Ibu Frianti dalam praktek coaching ini? Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada proses coaching kali ini adalah alur cerita Ibu. Jadi bagaimana alur cerita ini bisa berjalan pada proses coaching, yaitu yang pertama adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawabnya. Oke. Demikian juga saya akan mengamati praktek coaching Ibu dengan menggunakan rubrik tersebut. Terus kompetensi apa nih dari coaching tersebut yang akan Ibu kembangkan kali ini? Oke, untuk proses coaching sendiri sebenarnya indikatornya kan ada 3. Ibu, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dan untuk saat kali ini saya ingin lebih mengembangkan kepada yang terakhir, yaitu adalah pertanyaan berbobot. Meskipun bukan berarti keduanya tidak penting, namun untuk saat ini saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengembangkan, bisa memberikan umpan untuk pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Apa indikator ketercapaian bahwa kompetensi pertanyaan berbobot itu akan terlaksana dalam praktek coaching kali ini? Oke, untuk keberhasilan indikatornya itu menurut saya Ibu ya, mungkin yang pertama adalah coachingnya bisa secara lepas bisa mengutarakan permasalahannya, kemudian adalah bisa menemukan potensi atau kekuatannya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusinya untuk proses coaching ini. Jadi saya simpulkan ada 2 indikator yang Ibu akan capai ya. Nah, kalau begitu lebih baik kita mulai sambil saya mengamati, semoga rubrik penilaian dan juga kompetensi yang Ibu harapkan dengan indikatornya dapat tercapai melalui proses coaching. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu, saya permisi dahulu. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, mari Ibu silakan dulu. Duduk dulu Ibu, silakan dulu. Terima kasih. Ya. Jadi gini, saya ini lagi butuh teman ngobrol nih Ibu. Kira-kira Ibu lagi sibuk atau? Kebetulan tidak sibuk Ibu ya, jadi kita bisa ngobrol santai, dan sebenarnya juga saya ingin ketemu dengan Ibu Yanti juga. Syukurlah kalau punya waktu untuk saya. Jadi ini begini Ibu, saya lagi galau Ibu. Lagi punya masalah pembelajaran anak saya di kelas, khususnya itu kelas 7 UK Ibu. Sebelumnya ya Ibu ya, ini mungkin Ibu bisa sedikit tenang. Tadi saya lihat kok Ibu galau sekali ya tentang pembelajaran di kelas 7G ya. Kelas 7G ini kan baru masuk dari SD ya Bu ya. Mungkin sebab masalahnya tentang apa dulu? Jadi begini Bu, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin Bu dalam proses belajar di kelas. Tapi anak-anak kok kayak gimana ya Bu?
mereka belum paham-paham juga materinya. Padahal saya sudah berusaha nih Bu. Saya sudah gunakan buku paket, buku guru juga sudah, buku untuk siswa juga sudah. Terus saya mengajarnya itu, saya gunakan ceramah nih Bu. Saya bertanya, tapi itu kok gimana ya? Giliran saya kasih tugas itu nilainya belum mencapai KKM. Itu yang menjadi pusing di kepala saya. Kira-kira gimana ya caranya? Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anak-anak kok banyak juga. Di kelas itu 80% belum mencapai KKM. Ulangannya kemarin juga Jadi ini dari anak-anak ini, kalau saya tadi tangkap dari yang ibu omong tadi, 80% anak-anak ini belum bisa mencapai KKM-nya. Sebelumnya ibu ini KKM-nya untuk mata pelajaran ibu itu berapa ya? Ya untuk kelas 7 ibu KKM-nya itu 72. 72. Apakah untuk materinya sendiri yang sekarang ini atau yang sebelumnya menurut ibu untuk kelas 7 ini apakah memang sulit, sedang, atau cukup mudah ibu? Kalau saya pribadi ya Bu, kalau saya itu saya anggap materinya mudah. Tapi entah kenapa sampai sisanya kok mungkin mereka menganggap materinya sulit atau bagaimana. Karena saya sudah berusaha memberikan contoh teks, terus mereka masih, tapi kalau masih saja ada yang itu yang tadi saya bilang 20% itu masih rendah nilai tugasnya. Itu yang bikin saya harus bagaimana saya untuk teman curhat untuk bisa mencarikan saya solusi atau setidaknya kerjaan keluar yang terbaik buat saya. Iya. Berarti itu memang tidak sampai 50% ya ibu untuk ini anak-anak yang dituntas. Padahal diharapkan kan sebaliknya bisa 80% atau hampir 100% anak-anak tuntas ya. Untuk apalagi materi kan semisal berbeda dengan mata pelajaran yang matematika yang bisa kita memakluminya. Tapi sebelumnya untuk materi ini ibu ya kalau boleh tahu media apa yang ibu pakai untuk dalam pembelajaran yang sekarang yang ibu lakukan ini? Baik, untuk media kan tadi saya sudah bilang saya lebih banyak ceramah. Saya ceramah menyampaikan materi. Hari ini kita bahas tentang apa, saya menyampaikan materi tersebut. Terus saya kasih catatan anak-anak. Lalu yang tadi saya bilang saya gunakan buku paket, buku pegangan guru, juga ada buku siswa. Terus kalau ada materi yang penting itu saya catat, tulisnya di papan. Itu saja yang selama ini saya gunakan. Kalau begitu, berarti selama ini yang ibu gunakan, mungkin apakah menurut ibu itu tidak monoton atau bikin anak-anak bosan? Itu kalau menurut ibu sendiri. Kalau ibu sebagai murid ini, kalau saya jadi muridnya Ibu, jujur ya Ibu, saya juga rasa bosan Ibu. Tiap hari, istilahnya kalau makanan Ibu, tiap hari saya kampung terus juga sesekali kasih menu baru gitu ya kalau saya jadi murid. Jadi ya saya pikir betul juga ya Bu, saya juga harus ganti media, setidaknya ada inovasi terbaru lah. Kalau hanya ceramah juga bukan mungkin lagi, tapi pasti anak-anak juga jenuh dan bisa berakibat mungkin mereka tidak hadir ikut pelajaran saya. berarti kan tadi ibu juga tadi bilang jangan sampai kita ini makan kampung terus, yang kita juga bosan ya Bu ya. Mungkin awalnya mau, tapi 1, 2, 3 hari 1 minggu bisa bosan. Dan materi yang mudah juga bisa jadi menjadi yang sulit. Nah, mungkin untuk tadi ibu bilang mau mengganti media strategi itu bagaimana ibu? Kemarin Bu, saya tidak sengaja lewat di kelas 5 itu pelajaran IPA. Terus ada guru kita itu Bu, dia mengajar, dia menggunakan media selain buku paket, itu dia ada menggunakan Infocus tuh Bu. Ya. Terus saya lihat medianya itu ditayangkan lewat PowerPoint. Wah, itu keren sekali tuh Bu. Jadi saya terlintas dalam pikiran saya, apa saya ganti media pembelajaran daripada ceramah, atau saya boleh tuh menggunakan media seperti yang teman itu, supaya anak-anak tuh semangat, antusias. Soalnya kemarin itu saya lihat anak-anak itu pada semangat sekali ketika ditanya itu mereka ketawa semua. Jadi saya, wah ini kayaknya saya harus ikuti dong media pembelajarannya biar anak-anak juga tertarik tuh di saat saya mengajar supaya dampak
nilai tugas dan nilai ulangan itu bisa mencapai apa yang saya lakukan. Iya betul, ya luar biasa ibu bisa melihat teman guru yang lain, bisa merefleksi lagi yang sebenarnya dan apa yang akan ibu lakukan selain membuat PowerPoint yang tadi, mungkin apakah ada strategi lain yang akan ibu lakukan sebagai alternatif ini misalnya? Strateginya itu Bu, saya akan menyampaikan ke teman-teman yang kan saya ini Bu, kalau masalahnya saya belum terlalu fasih tuh, belum terlalu mahir itu untuk aplikasi-aplikasi sekarang. Iya. Jadi saya berencana untuk minta bantuan sama teman butik saya. Kebetulan dia itu kan pandai Bu. Saya tertarik menggunakan aplikasi Canva tuh. Jadi kalau bisa materinya itu saya buatkan dari aplikasi Canva itu supaya bisa ditayangkan. Jadi anak-anak itu nggak monoton dengan teksnya aja, mereka tertarik. Apalagi kalau lihat yang tampilannya itu berwarna, ada desainnya, mereka pasti akan terfokus di pembelajaran itu. Jadi saya rasa saya meminta bantuan kepada guru TIK itu supaya dia bisa mengajarkan saya aplikasi Canva. Lalu mungkin pada saat pembelajaran nanti saya akan meminta bantuan untuk menggunakan InFocus. Membantu saya untuk menayangkan materi saya di info mengenai slide di kelas. Iya. Oh, iya. Untuk strategi tadi media, ibu meminta bantuan pada teman dan ibu mau belajar kembali ya tentang Canva. Itu luar biasa, ibu tidak berhenti belajar, bukan hanya murid, gurunya ibu juga tetap belajar. Harus berinovasi Bu, karena sekarang ini kan murid lebih lebih melek teknologi kan Bu. Jadi saya sebagai guru saya nggak boleh kalah dari mereka. Kalau saya harus melakukan inovasi dalam pembelajaran saya, jangan monoton yang teksnya saja, ceramah saja terus di papan, itu kayaknya nggak zaman lagi. Setuju ibu, ya sesuai dengan zamannya anak-anak yang sekarang. Selain strategi atau media, mungkin ada hal yang lain yang ingin ibu lakukan ya Bu, selain media dan strategi, apakah proses pembelajaran lain yang ibu lakukan, misalnya apa begitu ibu? Saya rasa saya mau, karena tadi kan media pembelajaran kan saya akan inovasi, baruan lagi saya mau memilah anak-anak yang gaya belajarnya itu seperti apa. Jangan sampai dari situ kan saya bisa tahu bahwa ternyata anak-anak ini mereka lebih suka gaya belajarnya ini, jadi ditayangkan misalnya auditori, berarti saya menyuruh mereka untuk mendengarkan bacaan, misalnya saya istilahnya ganti-ganti lah, mengganti media pembelajaran, ganti gaya belajarnya begitu, metode mengajarnya. Terus yang visual itu saya mencoba untuk menayangkan sebuah video pembelajaran. Terus yang kinestetik yaitu diminta mereka mengerjakan tugas, lalu tugasnya itu misalnya ditempelkan di dinding, terus mereka mulai menjelaskan kepada teman-teman yang lain, seperti itu ya, aktif sebenarnya. Untuk kalau begitu dari media, kemudian ada ibu tadi anggaplah kita bilang bisa mencari profil siswa ya Bu ya, gaya belajarnya. Untuk semua itu, apakah ada pihak-pihak terkait atau orang-orang yang ibu harapkan bisa ibu ajak bekerja sama atau berkolaborasi? Iya, yang tadi saya katakan bahwa saya akan meminta bantuan dari guru TIK. Karena kan tadi saya bilang kalau saya ini belum terlalu mahir menggunakan teknologi Bu. Jadi saya minta bantuan guru TIK dan juga mungkin wali kelas yang tadi kelas yang saya mengajar itu, biar wali kelasnya bisa melihat peserta didiknya itu, anak-anak walinya itu, supaya kalau bisa diberikan motivasi juga untuk anak-anak itu, mereka semangat dalam belajar. Jadi saya juga selain melakukan inovasi dalam diri saya, lewat media pembelajaran, metode cara mengajar saya, tentu saya juga harus bekerjasama dengan anak-anak agar bisa memantau anak-anak. Berarti ada beberapa pihak terkait yang ingin ibu ajak kolaborasi bersama-sama, bisa untuk mendukung proses pembelajaran yang baik, yaitu guru TIK dan wali kelas. Mungkin kira-kira
rencananya akan Ibu lakukan? Nah, saya maunya secepatnya Ibu. Kebetulan besok kan saya ada jam kelas 7B. Jadi saya harus membuat media pembelajaran itu supaya besok jam pelajaran saya kan jam pertama tuh Bu. Saya bisa mengajar dengan media pembelajaran itu Bu. Saya tidak mau lama, saya mau cepat Bu. Masa saya kalah sama guru yang lain? Ya. Kan gitu Bu. Ya, keren Ibu, ini saya dukung apa yang akan Ibu lakukan, luar biasa. Ibu tidak menyerah. Saya tadi itu galau sekali, saya jalan dari ruang guru mau bertemu ibu itu saya rasa bagaimana sampai keringat-keringat ini. Saya harus cari teman untuk ngobrol ini. Dan perasaan saya sangat senang sekali Bu. Saya bisa berbincang-bincang dengan ibu, saya bisa menemukan solusi saya. Iya, mungkin dari semua yang tadi kita bilang, dan Ibu kalau sudah menerapkan media strategi kemudian belajar, apa harapan Ibu untuk maksudnya dalam siswa murid ini setelah Ibu lakukan tadi segala hal yang akan Ibu lakukan, inovasi ini, harapannya apa untuk anak? Harapan saya tentu saya ingin anak-anak itu bisa tuntas pembelajarannya ya. Sampai saya mengajar ini mereka tuntas semua dan bisa mencapai KKM itu. Itu harapan saya. Berarti untuk ketuntasan ini kalau kita bisa memberikan skala, kira-kira sampai dari tahap skala berapa untuk ketuntasan anak-anak yang Ibu harapkan dari 1 sampai 10? Kalau untuk saat ini dulu ya Bu, Iya. saat ini problem saya itu ketentuan skalanya itu mereka masih 5 kan tadi 80%. Iya, 80%. Jadi saya harapkan mereka itu kalau bisa nih dengan inovasi yang akan saya gunakan nanti, saya mau mereka itu bisa berada di skala 8. 8 dulu lah, kan berkelas 7 Pak Bu. Iya. 8 dulu ya, tidak muluk-muluk ya Bu. Iya, yang penting semuanya adalah bertahap Iya. dan berproses. Dan saya harapkan Ibu Yanti juga tetap semangat. Iya, terima kasih Bu. Dan mungkin bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya lega Ibu. Tadi itu masih galau, masih buntu, tidak tahu mau memikirkan jalan keluar seperti apa, solusinya apa. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi saya sendiri untuk permasalahan ini. Jadi saya sangat senang sekali bisa ngobrol sama Ibu. Ya, saya juga senang sekali dengan Ibu sudah memilih saya untuk kita bisa berbincang-bincang dan menceritakan apa yang permasalahan yang Ibu hadapi. Dan diri saya sendiri juga sebagai wawasan baru untuk saya sendiri, dan saya juga belajar dari Ibu, kita guru tidak boleh menyerah kepada murid kita. Dan mungkin Ibu ya, setelah Ibu melakukan inovasi tadi dan Ibu sudah belajar Canva, mungkin bisa berbagi kepada saya juga dan menceritakan kembali, kita sharing lagi bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak, dan apa yang Pasti Ibu, nanti saya akan ceritakan. nanti kita bisa berbagi lagi. Dan mungkin saya nanti belajar Canva yang tadi Ibu sudah belajar dari teman-teman. Ibu, saya tidak akan lupa itu. Saya akan berbagi dengan Ibu dan saya akan menceritakan hasilnya setelah saya sudah ngobrol sama Ibu menemukan solusi. Tentu saya akan mengabari Ibu bagaimana hasilnya setelah itu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih sudah bercerita kepada Sama-sama saya. Ibu, saya juga justru minta terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya, mengobrol dengan saya. Ya, oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, saya permisi. Iya, selamat siang. Ya, siang. Silahkan. Terima kasih. Saya sudah menyaksikan tadi praktek coachingnya luar biasa. Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu rasakan dari pengalaman praktek coaching barusan tadi? Oke, terima kasih Ibu. Yang saya rasakan setelah tadi proses coaching dengan Ibu Yanti adalah saya senang dan saya merasa ternyata saya juga bisa, dan saya merasa bisa membantu, dan saya juga bisa menjadi pendengar yang baik kepada Ibu Yanti yang selama ini saya ini lebih banyak sering
berbicara aktif daripada mendengarkan, dan saya juga bisa menggali potensi atau kekuatan dari pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Yanti. Saya juga tadi amati, kita merujuk pada tadi kompetensi ya yang Ibu mau kembangkan adalah menggali pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ternyata dari situ saya amati tadi menurut cerita Ibu bahwa sudah ada percakapan yang menarik dengan Ibu Friyanti, kemudian sampai dihasilkan solusi dari penggalian mengajukan pertanyaan berbobot itu, dan saya rasa apa yang Ibu harapkan dari ketercapaian indikator ketercapaian kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tercapai, betul Ibu? Ya, betul sekali Ibu. Bagaimana dengan alur ceritanya juga? Menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya ya Ibu, yang untuk alur tirta sudah terjadi, sudah terlihat atau muncul, meskipun itu adalah mengalir saja. Seperti artinya tirta sendiri adalah mengalir. Tapi bagaimana caranya coachnya itu tadi untuk mengajukan, memberikan pertanyaan berbobot itu agar bisa alur tirtanya juga terlaksana dengan baik. Kira-kira nih ke depannya, karena saya rasa Ibu juga menikmati akan proses coaching atau praktek coaching ini. Jika dalam praktek-praktek coaching ke depan, apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Apakah akan tetap sama atau bagaimana? Untuk kedepannya dan tidak pastinya masih ada kesempatan-kesempatan lain, baik coaching pada rekan guru ataupun siswa. Yang ingin saya kembangkan adalah pertama itu selain mengajukan pertanyaan berbobot adalah kehadiran penuh Ibu, untuk bagaimana saya sendiri bisa menghadirkan diri saya sendiri, dan bagaimana juga saya bisa coachingnya bisa hadir secara penuh atau mindfulness pada saat proses coaching. Semoga tercapai Ibu melalui pembelajaran atau praktek-praktek selanjutnya. Saya harapkan dapat tercapai dan Ibu dapat menjadi coach yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Sebagai observer saya juga sangat berterima kasih. Tadi Ibu sudah dari awal sampai akhir sudah melihat proses coaching ini dan sudah meluangkan waktunya. Saya izin undur diri Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.